Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pada ketiga sakramen yang disebut tadi diberikan materai kekal. Hasil pertama daripada sakramen ialah hubungan dengan gereja Kristus yang tampak. Jadi menghilangkan sakramen berarti menghilangkan Kristus yang tampak, atau menghilangkan gereja Kristus yang tampak. Jadi hati-hati bagi orang yang mengadakannya, karena menghilangkan sakramen dalam diri kita berarti kita menghilangkan rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu materainya kekal terhadap diri kita. Tetapi apakah rahmat Allah itu mau tinggal dalam diri kita kalau kita berbuat dosa? Ya tidak bisa. Ketika kita dibaptis, kita menerima yang namanya pengangkatan menjadi putra-putri Allah. Kita menjadi murid-murid Yesus Kristus. Kita menjadi kenisa Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam diri kita kalau kita kudus. Ya. Maka kekudusan itu hanya bisa dimurnikan kembali oleh Yesus Kristus. Dan kita menjadi ciptaan baru, sama seperti Nikodemus itu bercakap-cakap dengan Yesus. Maka Nikodemus itu membawa kurang lebih 90 kilo rempah-rempah untuk membalur Yesus Kristus, jenazah Yesus. Karena lahir baru itu adalah menyangkal diri, kemudian kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita memikul salib kita dan mengikuti Yesus. Lalu kita memperoleh karunia hidup kekal. Nama kita tercatat dalam kerajaan surga, buku kehidupan yang dianugerahkan Yesus Kristus. Tidak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan Tuhan akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, atau pintu yang sempit itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi jangan heran banyak di antara kita itu menyia-nyiakan waktu kita untuk hal dunia, hal hawa nafsu, bahkan bersekutu dengan iblis. Harusnya persekutuan kita dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus, dengan Allah Bapa. Jadi persekutuan dengan umat beriman, bukan bersekutu dengan iblis atau setan. Jadi seperti kita tahu, setan itu artinya tidak setia, penyesat, sang penantang. Dia menantang Allah. Maka dia menantang manusia untuk sama seperti Allah. Itulah Hawa yang digoda oleh iblis, dan juga Adam yang digoda oleh Hawa. Jadi awalnya digoda oleh iblis, kemudian Hawa itu manusia menggoda manusia. Nah, itulah yang terjadi, lingkaran setan yang dilaksanakan oleh iblis, sang penantang, untuk menantang sang kebaikan. Mengapa dia mau menantang sang kebaikan? Karena dia merasa sombong. Karena dia diciptakan dari pantulan Allah. Kalau kita diciptakan dari gambar Allah, sedangkan malaikat itu diciptakan dari pantulan Allah. Maka itu jelas. Maka jadilah terang, jadilah gelap, Tuhan memisahkan yang terang dan Tuhan memisahkan yang gelap. Jadi ada terang itu yang berasal dari Allah, tetapi ada hal-hal yang bukan awalnya dia adalah terang, tetapi dia menjadi gelap karena kesombongan diri, kejatuhan sendiri. Maka seseorang Kristiani, jika dia melakukan dosa, dia jatuh, makin terpuruk. Dan untuk bertobat itu butuh karunia Roh Kudus. Maka bersyukurlah Bapak-bapak diingatkan oleh Roh Kudus dan sampai di tempat ini untuk bertobat. Tapi kalau sudah sampai di tempat ini tidak bertobat, masih melakukan kejahatan, kekejian, kedosaan, makin terpuruk, makin buruk. Sama seperti kesaksian seorang yang disembuhkan, 38 tahun dia memohon kesembuhan dari Allah, tetapi tidak bisa karena dia lumpuh. Akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Kamu mau sembuh? Iya. Kamu percaya? Iya. Jadi apa yang dikatakan Yesus? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Begitu saja. Karena berjumpa dengan Allah. Dia tidak kenal Allah itu Yesus sebenarnya. Tetapi karena dia mau percaya dan dia percaya dengan Allah, dan dia berjumpa dengan Allah langsung, yaitu Yesus. Ketika dia melihat Yesus mengajar di bait Allah, orang itulah yang menyembuhkan saya. Lalu dia menghampiri Yesus, lalu Yesus mengatakan kepada dirinya, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa, hal-hal yang lebih buruk akan terjadi padamu.
Jadi seseorang yang dibaptis lalu dia melakukan kejahatan, makin buruk dirinya. Mengapa? Karena kekudusan itu menjadi kutuk bagi dia. Lihatlah bangsa Israel ketika dia dibimbing, dilindungi, disertai Allah, apa yang terjadi? Bahkan Musa yang telah diberikan kuasa dari Allah sendiri tidak bisa melihat tanah terjanji, malah hambanya Yosua yang bisa sampai ke tanah terjanji. Mengapa? Karena dia harus menanggung dosa bangsa Israel yang tegar tengkuk, dan semua angkatan itu berlalu, barulah bangsa Israel itu masuk ke tanah terjanji. Mengapa? Karena bangsa yang tegar tengkuk itu tidak melihat apa yang terjadi dengan Firaun. Mendapat 10 tulah, baru tulah yang berikutnya ketika anaknya mati, barulah dia mengizinkan bangsa Israel. Tetapi dia pun masih tegar tengkuk, dia malah tidak mengizinkannya, lalu dia mengejar dengan kereta perang. Tetapi ketika dia dalam pengejaran itu, di tengah laut jalan atau mujizat dari Allah yang berasal dari tongkat Nabi Musa itu membelah laut menjadi 2 itu, lalu menenggelamkan mereka. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dulu materai diberikan kepada prajurit sebagai tanda bahwa ia masuk tentara kaisar atau kepada seorang hamba. Tandanya bahwa ia menjadi milik mereka, dan kedua bahwa ia dapat tetap diberi perlindungan mereka, dan selain itu dapat dikenal oleh orang-orang lain. Jadi materai kekal abadi itu adalah suatu tanda bahwa kita diangkat menjadi murid-murid Kristus, laskar Kristus, prajurit Kristus. Kemudian tandanya kita adalah milik Kristus. Kemudian kita agar saling mengenali bahwa kita adalah milik Kristus. Bapak-bapak gereja berpikir tentang ketiga sakramen yang tak dapat diulangi. Mereka menerima suatu materai kekal, tandanya ia mengambil bagian di dalam jabatan Imam Agung Yesus Kristus. Jadi baptisan krisma, jadi sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen imamat yang hanya diterimakan oleh imam, Jadi pastilah imam itu dapat menerima 3 sakramen. Tetapi awam, jadi dalam gereja itu kan ada 3 golongan umat. Umat awam, ada umat yang disebut dengan umat inti, biarawan dan biarawati, ada yang disebut umat berjabatan. Nah, itulah uskup, para imam dan pejabat-pejabat gereja lainnya. Nah, awam itu boleh menerima, memang harus menerima sakramen baptis dan sakramen krisma. Itu menjadi suatu jabatan. Jadi ketika orang dibaptis, dia menjadi imam, nabi dan raja dalam tanda umum. Dia bisa berdoa, memanggil Tuhan itu Bapa. Jadi orang yang bisa memanggil Tuhan itu Bapa itu adalah orang yang dibaptis. Bapak-bapak kalau tidak dibaptis tidak boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Mengapa? Karena pastilah bapak-bapak itu tercela. Jangan menyebut nama Tuhan namamu tidak dengan hormat. Begitu juga dengan bangsa Israel, karena dia belum dibaptis. Untuk selanjutnya, maka kata Yohanes Pembaptis, "Hai keturunan ular beludak." Nah, kan? Mengapa? Dia hanya melihat ular saja, ular tembaga, mereka bisa diselamatkan. Padahal yang menyuruh membuat ular tembaga itu adalah Allah. Harusnya dia menyembah siapa yang menyuruh membuat ular tembaga itu. Nah, jadi jelas di situ. Permandian dan penguatan dianggap sebagai ritus inisiasi. Ritus inisiasi menjadi suatu tanda bahwa kita adalah orang Kristiani yang sejati atau orang Katolik yang sejati. Artinya dengan demikian orang dimasukkan ke dalam misteri Kristus. Misteri Kristus. Jadi begini, banyak yang mau atau kadang bingung. Apa itu misteri? Misteri itu bukan sesuatu yang seram. Misteri itu adalah suatu rahasia yang tersembunyi. Nah, makanya ketika kita menjadi dibaptis, kita mengenal misteri itu. Allah itu, dialah Yesus Kristus. Maka sampai jungkir balik, sampai dunia terbalik pun, kalau orang tidak mau dibaptis, dia tidak akan mengenal siapa Allah itu. Karena Allah yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristiani bersyukur dan berbahagia karena kita mengenal misteri ilahi itu, dialah Yesus Kristus. Karena manusia tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, kita akan musnah.
Maka bangsa Israel itu ketika melihat Musa berada di Gunung Horeb, hanya Musa saja, sampai 40 hari 40 malam tidak datang-datang. Wah, Musa udah matilah. Karena di sana nyala kilat dan petir kan. Dan Musa saja melihat Allah itu dalam bentuk api, ya kan. Tetapi saya yakin dan percaya Musa itu sudah melihat Yesus Kristus dalam bentuk manusia, supaya dia bisa bergaul dengan Allah. Maka sabda yang menjadi manusia itu, ya, untuk mendekati manusia supaya manusia itu tidak binasa. Kalau Allah yang langsung ya muncul berbentuk dirinya, wujudnya, pasti manusia itu akan musnah. Karena kekudusan Allah itu ya adalah suatu kedahsyatan yang luar biasa. Ya. Maka Allah mendekati manusia atau Allah hadir dalam diri manusia untuk supaya manusia itu bisa mengenal Allah, bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, Sang Sabda. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau dia berbentuk Allah atau Allah yang hadir langsung, maka manusia itu tidak akan mampu dan manusia itu akan musnah selama-lamanya. Tetapi ketika dia menjadi manusia, ya, manusia bisa mendekati Allah. Dan bahkan ya, ketika Yesus bangkit, rabalah lukaku, dan Yesus membuktikan, ya, melihatkan lukanya, kemudian mana ikan goreng, ya kan, dia memakan seperti manusia. Jadi Allah yang mendekati manusia adalah janji Allah, dan itulah kehidupan kekal yang diberikan Allah. Maka ketika dibaptis, manusia menjadi ciptaan baru, ya, kemudian dia menerima karunia hidup kekal bersama Allah. Jadi pergaulan manusia dengan Allah itu adalah pergaulan dengan misteri agung Yesus Kristus. Dialah Allah, Sang Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, dalam permandian orang masuk misteri Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus yang sesudah itu terjadi imam agung di hadapan Allah. Oleh penguatan orang masuk misteri Pentakosta, ia turut menjadi pembawa roh kepada sesamanya. Semuanya itu di dalam persatuan umat gereja yang tampak. Dalam permandian orang menjadi anak Allah, dalam penguatan menjadi anak-anak Allah dalam kekuatan. Jadi kalau dalam permandian orang itu sudah sah menjadi anak Allah. Tetapi dengan sakramen Krisma, dia menjadi anak-anak Allah dalam kekuatan. Roma 1 ayat 4. Jadi seseorang yang telah menerima sakramen Krisma, dia menerima kekuatan dari Allah untuk menjadi kekudusan bagi sesama, ya. Dia menjadi pewarta bagi sesama, dia menjadi persekutuan bagi sesama, dia menjadi pelayan bagi sesama, dan dia menjadi saksi iman yang hidup bagi sesama. Itulah seseorang yang menerima, ya, karunia rahmat ilahi itu. Oleh permandian orang masuk misteri Paskah, bertugas memuliakan Allah melalui korban di salib, menuju kemuliaan Bapa, bertugas dalam liturgi gereja, terutama dalam perayaan Ekaristi, misteri Paskah yang istimewa. Jadi perayaan Ekaristi yang dirayakan oleh semua umat beriman dalam gereja Katolik itu adalah peristiwa Paskah, misteri Paskah, Sang Inkarnasi. Maka mungkin banyak tuduhan kepada umat Katolik, ya, bahwa umat Katolik itu menyembah Maria. Padahal umat Katolik itu menghormati Bunda Maria, ya, bukan menyembah Maria. Tetapi ya, bagi orang-orang yang non Katolik dianggapnya menyembah Maria. Jadi penyembahan terhadap Kristus itu ada penyembahan yang paling mulia, yaitu penyembahan sakramen Ekaristi. Dialah transfigurasi, dialah Sang Sabda yang menjadi manusia. Itulah sakramen Ekaristi, wujud Allah dalam misteri agung. Dia mewujudkan dirinya dengan daging dan darahnya. Itulah sakramen Ekaristi. Jadi seseorang Katolik yang tidak mau menerima sakramen Ekaristi pada hari Minggu karena dia memutuskan hubungan dengan Allah, dia mati, berarti dia sudah tidak bisa mengenal siapakah misteri dari Allah itu.